Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beriman pada Al-Quran. Al-Quran adalah firman atau kalam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan lafal-lafal dalam bahasa Arab yang mengandung kemukjizatan. Membacanya bernilai ibadah, dikondisikan dalam bentuk mushaf dan sampai kepada kita dengan mutawatir yang tidak diragukan lagi kebenarannya. Keutamaan Al-Quran dibanding dengan kitab-kitab lainnya yang pernah ada. Yang pertama, isi Al-Quran terjaga dari penyimpangan dan penyelewengan sampai dengan hari kiamat tiba. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Jikru atau Al-Quran dan kamilah yang akan memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat ke-9. Yang kedua, Al-Quran diturunkan untuk semua manusia serta jin, sementara kitab lainnya tidak. Dan Al-Quran ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. Quran Surat Al-An'am ayat 19. Poin ketiga, keutamaan Al-Quran dibanding kitab lainnya adalah Al-Quran senantiasa menguatkan kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 48 yang artinya, "Dan kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lainnya." Nama-nama dari bentuk Al-Quran. Nama-nama ini penting karena akan membentuk sikap seorang mukmin terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang pertama adalah Al-Furqan, yaitu pembeda. Dalam Quran Surat Al-Imran tercantum ayat keempat yang artinya, "Dan dia telah menurunkan Al-Furqan." Karena Al-Quran memisahkan antara hak yang batil, halal dan haram, kebaikan dan keburukan, petunjuk kesesatan, kebahagiaan dan kecelakaan, mukmin dan kafir, keadilan dan kezaliman, dan yang lain-lainnya. Yang kedua adalah Al-Burhan. Yang dimaksud adalah bukti kebenaran. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat ke-174 berbunyi firman Allah yang berarti, "Wahai manusia, telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu." Hal ini dapat juga mengartikan karena Al-Quran merupakan bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Yang ketiga adalah Al-Haq, kebenaran yang nyata. Dan sesungguhnya Al-Quran itu sungguh-sungguh merupakan kebenaran yang meyakinkan. Quran Surat Al-Haqqah ayat ke-51. Karena Al-Quran bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang keempat dari nama Al-Quran ini adalah An-Naba Al-Azim, yaitu berita besar. Seperti dalam firman Allah Quran Surat Asy-Syad ayat 67 yang berbunyi artinya, "Katakanlah, sesungguhnya ia adalah berita besar." Hal ini dicerminkan karena sejak penciptaannya, manusia tidak pernah melihat atau mendengar keagungan seperti yang ada di dalam Al-Quran, baik gaya bahasanya, ajaran-ajarannya, berita-beritanya, dan lain-lain sebagainya.
Yang kelima adalah al-balagh, yaitu penjelasan yang sempurna. Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia dan supaya mereka diberi peringatan dengannya. Quran Surat Ibrahim ayat 52. Yang keenam adalah ar-ruh, yang artinya ruh. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh dalam Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidak mengetahui apakah Alkitab dan tidaklah mengetahui apakah iman itu. Namun kami menjadikannya Al-Quran itu cahaya kami, menjadikannya petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar memberi petunjuk pada jalan yang lurus. Quran Asy-Syura ayat 52. Sebagaimana ruh membuat jasad menjadi hidup, Al-Quran pun menghidupkan hati dan ruh manusia. Poin yang ketujuh adalah al-mau'izah atau nasihat. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu dan penyembuh atau syifa bagi penyakit-penyakit yang ada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat ke-57. Al-Quran menjadi sumber nasihat bagi orang yang membaca dan mengerti maknanya. Poin yang ke-8 dari nama-nama Al-Quran adalah Asy-Syifa atau penyembuh. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu nasihat dari Tuhanmu dan penyembuh atau syifa bagi penyakit-penyakit yang ada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat ke-57. Selain ayat-ayat yang sudah disebutkan tadi, juga terdapat di beberapa ayat di dalam Al-Quran seperti Fussilat, yaitu surat ke-41 ayat ke-44, dan Al-Isra, yaitu Quran Surat ke-17 ayat 82, yang menunjukkan bahwa Al-Quran mengandung obat yang ampuh untuk segala jenis penyakit, keyakinan-keyakinan batil, akhlak tercela, dan lain sebagainya. Sebelum kita lanjutkan videonya, bagi sahabat yang masih bergabung dan belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, dan jangan lupa di like. Poin ke-9 dari nama-nama Al-Quran yang lainnya adalah Ahsanul Hadits. Ahsanul Hadis, perkataan yang paling baik. Allah telah menurunkan perkataan-perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran. Surat Az-Zumar ayat 23. Maksudnya dalam hal ini adalah karena lafal-lafal dalam Al-Quran paling fasih dan paling jelas, dan makna-maknanya paling mengagumkan, paling kaya, dan paling bermanfaat. Adapun karakter dari Al-Quran, yang pertama, mutlak kebenarannya. Maksudnya dalam hal ini tertuang dalam Quran Surat Al-Isra ayat 105 yang artinya, dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran telah turun dengan membawa kebenaran, dan kami tidak mengutus kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai pembawa serta berita gembira dan pemberi peringatan. Poin yang kedua dari karakter Al-Quran adalah satu-satunya kitab samawi yang dijaga Allah dalam bentuk keasliannya, seperti dalam Quran Surat Al-Hijr ayat ke-9 yang berbunyi artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Poin yang ketiga dari karakter Al-Quran adalah mengandung kemukjizatan. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buatnya? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat saja yang seperti Al-Quran.
dan panggillah siapa saja yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika memang kamu benar. Quran Surat Yunus ayat ke-38. Kemukjizatan Al-Quran secara umum terdapat dalam bahasanya, ajarannya, sainsnya, berita-berita goibnya, dan lain sebagainya. Poin yang keempat dalam karakter Al-Quran adalah jelas dan mudah. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipelajari dan sebagai pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajarannya? Quran Surat Al-Qamar ayat ke-17. Poin kelima dari karakter Al-Quran adalah memberi petunjuk. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu, supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan izin Tuhan mereka, menuju jalan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Quran Surat Ibrahim ayat pertama. Lalu apa kewajiban kita sebagai umat muslim terhadap Al-Quran ini? Yang pertama, membacanya setiap hari dengan tartil yang baik. Yang kedua, mengupayakan agar bisa menikmati dan terkesan dengannya. Yang ketiga, merenungkan makna yang terkandung di dalamnya. Yang keempat, tentu saja menghafalnya dan terus menjaganya. Yang kelima, mengamalkan ajaran-ajarannya. Demikian kami sampaikan informasi mengenai Al-Quran pada bahasan video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih banyak telah menonton. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton video ini. Kami doakan semoga sahabat semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa dalam kondisi sehat walafiat, dan jika saat ini ada yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya, dan semoga senantiasa dimudahkan rezekinya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan like jika Anda suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kita berjumpa kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.